Jenius mendadak bersama The Prompts, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Prompts ya adik-adik. Kali ini The Prompts akan mendampingi adik-adik belajar aritmatika sosial adik ya. Materi ini adalah materi kelas 7 SMP semester genap. Part 1 kita akan belajar tentang keuntungan dan kerugian. Begitu. Nah, adik-adik, materi ini teramat sangat vital dalam kehidupan kita ya. Ini harus sangat-sangat paham dari konsep mendasar. Supaya apa? Ini jelas akan banyak dipakai oleh kehidupan kita nantinya, kehidupan adik-adik di masa depan ya. Entah itu mau bisnis atau mau membuat manajemen keuangan atau membuat laporan dan seterusnya tentang untung dan rugi. Tentu ini harus mengerti. Baik ya. Oke, kita mulai ya, Dik. Pertama, kita akan memahami tentang yang namanya nilai barang ya. Nah, berangkat dari nilai keseluruhan barang itu tentu saja adalah banyaknya unit kali nilai per unit. Nah, yang sering di lapangan kita perlu harus tahu nilai per unitnya ya, gampang. Jadi nilai per unit tentu saja adalah ini dibagi ini. Kita tulis apa itu, Dek? Yaitu nilai keseluruhan, begitu ya. Nilai keseluruhan adik bagi dengan banyak unit. Ya, gitu ya. Oke. Baik. Adik-adik, apa toh pentingnya kita tahu nilai per unit? Nah, terutama kalau adik-adik menjadi seorang pedagang retail misalnya ya, yang akan mengecer. Kalau kita beli dari tempat grosir itu kan dalam dosen, mungkin dalam kodi, mungkin dalam rem, mungkin dalam gross. Nah, kita harus tahu nilai per unitnya. Kita tentukan pengen ngambil untungnya berapa, baru ketemu harga jual kan gitu ya. Inilah pentingnya nilai per unit. Baik, kita lanjut dulu. Yang kedua, adik-adik, tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Gitu ya. Ini harus sangat-sangat tahu. Tentu saja dalam masalah ini ada dua kategori ya, Dek ya. Orang berdagang misalnya bisa untung bisa rugi. Nah, untuk keuntungan ya, maka berangkat dari persamaan dasar ini bahwa harga jual, HJ itu harga jual ya, adalah harga beli ditambah untung. Cocok Adik ya. Ini kalau untung Adik. Sementara nanti kalau rugi ya, harga jualnya adalah harga beli dikurangi rugi. Berarti kan hati-hati dengan tanda ini ya. Kalau harga jual itu terhadap rugi ya dikurangi, kalau terhadap untung ditambah. Gitu ya, Dek ya. Nah, sehingga muncullah bentuk-bentuk di bawahnya ini. Dari HJ sama dengan HB plus U. Berarti yang namanya HB itu adalah apa, Dek? HJ dikurangi U. Biasa ya. Saya kira ini pindah ruas saja. Dan U sama dengan apa, Dek? HJ dikurangi dengan HB. Gitu ya. Ini akibat saja. Sekarang yang di sini bagaimana? Kalau HJ sama dengan HB dikurangi R, berarti HB sama dengan HJ. Ini pindah ruas, berarti apa? Ditambah dengan R. Betul ya, Dik ya? Nah, kalau R gimana? R-nya pindah kiri, berarti di kanan ada HB. Ini pindah ruas kanan, berarti dikurangi HJ. Gitu ya. Ini saya kira hanya permasalahan pindah ruas. Ternyata aritmatika sosial dia juga menggunakan aljabar ya. Tentu saja ini dalam matematika adalah hal yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian adik, tidak kalah pentingnya adalah mencari prosentase, karena memang hampir semuanya itu kita nyatakan dalam persen. Untungnya berapa persen, ruginya berapa persen. Ketika nanti adik menghitung bunga, menghitung angsuran ya, itu selalu tidak terlepas dari persen gitu ya. Meskipun sebenarnya ya tidak harus persen, tapi yang paling umum digunakan adalah persen gitu. Adik-adik, kalau kita mencari persen untung ya, maka untung tentu saja ini terhadap harga beli, kemudian kali 100%. Gitu ya, sederhana saja. Gimana kalau persen rugi? Ya rugi terhadap harga beli kali 100% ya.
Secara umum semuanya dibandingkannya terhadap harga beli adik-adik, kecuali dalam satu persoalan itu menginginkan persentase untung terhadap harga jual, berarti HB-nya ini kita ganti dengan HJ. Begitu pula rugi, persentase rugi terhadap harga jual berarti rugi per HJ gitu ya. Lah apa mungkin seperti itu ya, namanya persoalan kalau dibuat ya mungkin ya, hanya saja secara umum memang bukan terhadap harga jual tetapi harga beli gitu, ngerti ya adik ya. Oke, baiklah, sebelum ke soal ada catatan penting adik-adik, ini kaitannya dengan nilai barang kemudian nilai per unit ya, ini sangat-sangat tidak bisa ditinggalkan. Adik-adik perhatian, kalau kita tadi dalam nilai per unit kan kita membutuhkan banyak unit gitu ya. Maka disinilah kita harus tahu konversinya. Satu losin atau satu dosen ada berapa buah? 12. Kalau ini sangat umum jadi ya. Dan mulai sekarang adik harus tahu kalau satu kodi itu adalah 20 buah. Ya dia, betul ya. Itu satu kodi. Kemudian adik kalau satu rem, lah ini untuk kertas ya, satuan dari kertas. Ini satu rem itu ada berapa lembar dek? 500 lembar ya, diingat-ingat, dihafalkan. Sementara satu gross itu berapa buah? Satu gross itu 12 losin, berarti 12 kali 12 berapa dek? 144 ya gitu. Ini adik harus paham. Biasanya kalau 12 ini masih tahu, mulai kodi, rem, dan gross ini enggak pada tahu. Nah mulai sekarang harus tahu gitu ya adik-adik ya. Baik, nah ini yang kaitannya dengan unit adik. Tapi ya terapannya nanti kan tidak mesti kertas, tidak mesti berupa buah atau biji kan, tidak ya. Bisa juga berupa volume. Maka juga sangat penting ya ini kesetaraan volume. Kalau umumnya volume adalah liter. Tapi sebenarnya itu bukan sistem internasional ya, karena sistem internasionalnya itu meter kubik. Dan adik harus tahu 1 meter kubik itu ada 1000 liter, 10 pangkat 3 gitu adik ya. Dan 1 meter kubik berapa cc? Cc itu adalah sentimeter kubik, jadi ada 1 juta atau 10 pangkat 6 gitu ya. Nah dari ini kalau ditanya 1 liter berapa cc, nah ini yang paling sering ya, berarti kan tinggal 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3, berarti 1000 cc. Akibatnya kan gini deh, iya kan? Ini harus ngerti. Oke, itu tentang volume. Kemudian adik-adik, nah ini tentang massa ya, massa dari benda. Kalau 1 ton berapa kilogram, ini harus tahu. 1 ton adalah 1000 kilogram. 1 kuintal berapa kilogram? 100 kilogram. Diingat ya, diingat dengan baik. Sering juga kita dihadapkan dengan hektar ya, kalau ukuran tanah ya, luas tanah. 1 hektar berapa meter persegi? Nah ini adik harus tahu. 1 hektar adalah 10.000 meter persegi. Nah, kemudian yang agak asing ya, tapi apalagi di era milenial ya, kita sering mendengar satuan kaki, kemudian mil ya. Ini adik harus tahu bahwa 1 kaki berapa meter itu adalah 0,305 gitu ya. Sementara 1 mil berapa meter? 1 mil itu 1609 meter ya. 1609 meter jauh jadi ya. Iya, 1 mil itu seperti itu. Oke. Adik sudah tahu 1 kaki, 1 mil, 1 hektar, 1 ton, 1 kuintal dan seterusnya. Tentu satuan itu banyak ya, ada yang baku, ada yang tidak baku, tapi yang umum ya insya Allah ini sudah lebih dari cukup untuk adik-adik yang di kelas 7 SMP. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa soal-soalnya gitu ya. Kita mulai. Pertama, perhatian ya adik. Pak Randy membeli 2 losin. Nah, benar kan? Langsung kita dihadapkan dengan ini. 2 losin mangkok seharga Rp108.000. Harga 3 buah mangkok sebesar berapa? Belinya dalam losin ya. Lalu ditanyakan ini dalam buah, yaitu 3 buah. Adik ingat ya, 1 losin tadi berapa buah? 12 buah ya. Maka langsung ini bisa kita buat sebuah perumusan ya Dek ya, bahwa harga langsung Dek ya 3 mangkok itu
tentu sama dengan 3 kali harga 1 mangkoknya. Harga 1 mangkoknya berapa? Berarti 108.000 tadi nilai per unit ya. Adik bagi dengan banyaknya unit. Berapa toh? 2 lusin. Berarti berapa, Dik? 2 kali 12 gitu. Sampai sini tahu ya, Dik ya logikanya? Kayaknya berikutnya tinggal masalah coret-coret aja. 3 dengan 12 berarti 4. 108 dibagi 2 berarti 54. Oke, betul ya, Dik ya. Nah, sehingga apa yang bisa kita hitung? Dia adalah 54.000 dibagi 3. Wow, mudah sekali ya. Jelas, Dik ya. Berapa rupiah, Dik? 13.500 rupiah. Selesai. Jawabannya adalah C, gitu ya. Jadi soal nomor 1 ini memahamkan adik-adik permasalahan nilai keseluruhan dan nilai per unit, gitu ya. Jadi di subbab pertama tadi. Baik, kemudian kita lanjutkan nomor 2. 2, perhatikan. Bayu membeli TV seharga 1.500.000. Sebulan kemudian servis menghabiskan 250.000, kemudian menjualnya seharga 1.225.000. Pernyataan yang benar adalah, ini kaitannya dengan untung dan rugi ya, Dik ya. Terkait untung dan rugi sebenarnya kita membandingkan saja antara harga beli dengan harga jual ya, sehingga kita cek dulu. Ingat ya, harga beli itu bisa berasal dari harga pembelian ditambah semua biaya dalam membeli. Semua biaya itu apa? Mungkin transportnya, mungkin harus servisnya, mungkin harus diperbaiki yang lain, itu semua masuknya di harga beli. Gitu loh, pengembangannya gitu deh. Jadi harga belinya ini berapa? Pembeliannya 1.500.000 ya. Lalu ditambahkan karena ternyata di sini ada apa? Ada servis, Adik. Berapa, Dik? 250.000. Ini masuknya harga beli ya, jangan sampai salah. Sehingga berapa ini? Ya, 1.750.000 ya. Ini harga beli. Kemudian adik-adik, kita tulis harga jualnya. Menurut soal sudah ada, Adik ya. Ternyata ini berapa itu? 1.225.000 ya. Sekarang yang harus adik-adik bandingkan mana? HB dengan HJ. Ternyata besar mana, Adik, antara HB dengan HJ? Besar mana? Ya Allah, ternyata besar harga belinya. Maka untung apa rugi? Ya terpaksa ya harus menanggung rugi. R ya. Kalau untung kan U ya. Seberapa kerugiannya? Tentu saja rumus tadi, Dik. HB dikurangi dengan HJ. Tadi gitu ya, Adik ya. HB-nya adalah 1.750.000 ya. Kemudian harga jualnya 1.225.000 gitu ya. Adik-adik, kalau angka ini kita hitung jelas sekali tampak ya. Dia adalah rugi 525.000 rupiah. Nah, terakhir memang harus rupiah gitu ya. Jawabannya D ya gitu. Ya ampun, rugi ya, Dek ya. Nah, kalau orang Jawa bilang gini, ya bati ngenggo ya. Keuntungannya apa? Keuntungan memakai. Kalau nilai ekonomisnya jelas merosot gitu ya. Baiklah. Sekarang nomor 3. Perhatian 3. Andi membeli sepatu 10 pasang seharga 400.000. Berarti itu apa, Dik? Harga beli ya, Dik ya. Harga belinya adalah 400.000. Terdiri dari 10 pasang. Oke. Sebanyak 7 pasang dijual. Ya, berarti rincian dari harga jualnya. Ada 7 pasang, berarti 7 kali masing-masing 50.000. Begitu, Adik, ya. Berarti langsung kita hitung dulu. 7 kali 50, 7 kali 5 35. Berarti 350.000. Oke. Selanjutnya, sebanyak 2 pasang dijual 45.000. Ya, berarti 2 kali 45.000. Berapa ini, Dik? Adalah 90.000 ya. Mari kita jumlah.
ya. Karena apa? Masih satu sisa deh ya. Tadi kan 10, ini 9. Itu disumbangkan. Artinya apa? Tidak ada penjualan ya. Sehingga ini saja kita jumlah. Berapa, Dek? 440.000 ya. Haji. Adik, haji dengan HB. Nah, harga jualnya lebih tinggi. Oh, berarti dia adalah untung ya. Sehingga kita bisa hitung berapa untungnya, yaitu apa? HJ dikurangi HB. Berapa, Adik? 440.000. Adik kurangi dengan harga belinya, yaitu 400.000. Ternyata ini menghasilkan berapa, Adik? 40.000. Dan yang ditanyakan adalah persentase untung ya. Ya udah, kembali. Berarti persen dari U tadi, Adik ya. U dibagi HB kali 100%. Adik-adik ya, untungnya adalah 40.000, Dek. Dibagi harga belinya tadi 400.000. Gitu ya. 400.000 lalu kita kalikan dengan 100%. Ya ampun ya. Ini 1 2 3 4 gitu. 1 2 3 4. Gitu ya. Nah, sehingga 0 yang ini sama ini. Nah, langsung ketemu. Berapa jawabannya? Dia adalah 10%. Apa, Dek? Jawabannya A. Wow. Untung 10%, sudah dapat untung. Tadi masih sempat menyumbangkan. Masya Allah, sudah untung, masih bersedekah lagi. Betapa mulia hatinya, gitu ya adik-adik ya. Oke, baik. Ternyata asik sekali aritmatika sosial. Dan adik perlu tahu, materi aritmatika sosial ini di berbagai tes ya. Bahkan sampai CPNS dia juga akan masuk ya. Sehingga mulai dari yang mendasar harus difahami secara baik, gitu ya. Sampai ketemu di parts 2 dan seterusnya. Gitu, tetap setia dengan The Pram. Adik-adik silakan subscribe, silakan like, silakan komen dan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak manfaat. Begitu adik ya. Oke, makin di hati, makin mengedukasi. Jenius mendadak bersama The Prams.